Savior's face and sing of saving grace. Somewhere beyond the blue, someday. Seberang langit biru adalah istana. Seberang langit biru, aku rindu sana. Dan lihat muka Yesus yang penuh kasih. Seberang langit biru nanti. Salam para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, serta syukur patut kita haturkan kehadirat Tuhan yang telah memberkati kita, khususnya untuk sepanjang satu malam hari ini, sehingga kita boleh beristirahat dan pagi ini kembali kita bangun dengan tubuh yang sehat untuk menikmati berkat kehidupan yang sudah dipercayakan pada kita. Dan kita yakin bahwa ketika Tuhan mempercayakan berkat kehidupan, Dia juga akan menyediakan berkat-berkat apa yang kita butuhkan untuk kehidupan kita sepanjang satu hari ini. Kembali saya Pendeta Kurnaidi akan menemani para sahabat selama kurang lebih 30 menit ke depan dalam satu kebaktian pagi, yaitu doa pagi bersama. Mari kita mengawali pertemuan kita ini dengan bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu Tuhan, yang telah sangat memberkati kami, sehingga sepanjang satu malam hari ini kami boleh beristirahat dengan baik, dan pagi ini Tuhan, kembali Tuhan dengan kasih Tuhan, mempercayakan berkat kehidupan bagi kami. Tuhan, kami memohon Tuhan berkenan menolong kami, sehingga saat kami belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, kami benar-benar mendapat nasihat dari Tuhan. Dan ketika kami berdoa syafaat, kami memohon Tuhan berkenan untuk mendengarkan, serta menyempurnakan dan mengabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk menjadi berkat bagi kami, dan Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyempurnakan dan menjawab doa kami. Semuanya ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami dari Good News Studio, studio rumah tangga dan kesehatan kita semua, akan berdoa syafaat bersama nanti. Dan sebelum berdoa syafaat, kita akan merenungkan firman Tuhan. Adapun yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini, edisi hari Jumat, tanggal 26 Maret tahun 2021 adalah mengapa pintu kasihan masih terbuka. Yang menjadi ayat inti dari renungan kita pagi hari ini diambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga, 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Saya akan bacakan, dan mari kita baca bersama-sama Alkitab kita. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya
sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat renungan kita pagi hari ini merupakan satu ayat yang mengingatkan kita semuanya, di mana sesungguhnya Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Janji apa itu kira-kira? Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, sesungguhnya janji Tuhan yang terindah dan bisa dikatakan merupakan satu janji yang paling ditunggu oleh semua orang, yaitu janji mengenai satu kehidupan, satu tempat, satu suasana di mana tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kejahatan, dan hal buruk lainnya. Atau singkatnya, janji mengenai surga. Ada yang mengatakan nirwana, ada yang mengatakan dengan istilah-istilah yang lain. Janji mengenai dunia baru. Satu dunia yang begitu indah, satu dunia yang dipenuhi oleh kemuliaan, oleh sukacita, dan hanya hal-hal yang baik yang ada di dunia itu. Saudara-saudariku, janji itulah yang sedang ditunggu oleh hampir semua orang. Dan di sini mungkin kita sebagai umat Tuhan, dan ada juga yang menyatakan sejak zaman dulu janji itu sudah saya dengar sejak saya masih kecil, tetapi hingga sekarang janji itu belum dipenuhi, bahkan sejak zaman nenek moyang kita. Saudara-saudariku, ayat kita pagi ini memberikan pada kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dan sekalipun mungkin ada sebagian orang yang menganggap bahwa hal itu sudah usang, tetapi pagi hari ini kita melihat bahwa ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan sehingga janjinya itu hingga saat ini belum, bukan tidak, tetapi belum digenapi. Mengapa? Nah, itulah sebabnya pagi hari ini kita merenungkan satu topik, satu poin, yaitu mengapa
pintu kasihan masih terbuka. Untuk lebih jelasnya, mari kita melihat, kita menyimak firman Tuhan yang dinyatakan melalui pena ilham dari buku Roh Nubuat Maranatha. Pagi ini kita tiba di buku Maranatha halaman 92 dengan judul Mengapa Pintu Kasihan Masih Terbuka? Mengapa pintu kasihan masih terbuka? Saya bacakan kembali ayat inti kita. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kemudian demikian penjelasannya. Kepada saya ditunjukkan bahaya kita sebagai suatu umat yang menuju persamaan dengan dunia, gantinya persamaan dengan citra Kristus. Kita kini sedang berada tepat di perbatasan dunia yang kekal, tetapi adalah tujuan sang musuh jiwa untuk membawa kita jauh dari masa kesudahan. Setan dengan segala cara yang dapat dipikirnya akan menganiaya mereka yang mengaku umat pemelihara hukum Allah dan yang sedang menunggu kedatangan juru selamat yang kedua kali di atas awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan besar. Ia akan memimpin orang sebanyak mungkin untuk menolak hari yang jahat, dan rohnya menjadi seperti dunia, meniru adat kebiasaannya. Saya merasa ngeri ketika saya melihat bahwa roh dunia sedang menguasai pikiran dan hati banyak orang yang mengaku meninggikan kebenaran. Dalam pertimbangan terhadap singkatnya waktu, kita sebagai suatu umat harus berjaga dan berdoa. Dan dalam keadaan bagaimanapun, kita tidak boleh membiarkan diri kita sendiri diselewengkan dari pekerjaan persiapan yang khidmat untuk menghadapi peristiwa besar yang terbentang di hadapan kita. Oleh sebab waktu tampaknya diperpanjang, maka banyak orang menjadi lalai dan acuh tak acuh dalam perkataan dan perbuatan mereka. Mereka tidak menyadari bahaya mereka dan tidak melihat serta tidak mengerti rahmat Allah kita dalam memperpanjang pintu kasihan mereka, supaya mereka mempunyai kesempatan untuk membentuk tabiat untuk masa depan, yaitu kehidupan yang kekal. Setiap saat itu mahal sekali. Waktu diberikan pada mereka bukan digunakan untuk mempelajari kesenangan mereka sendiri dan menjadi penghuni bumi ini, tetapi harus digunakan dalam pekerjaan mengalahkan setiap celah dalam tabiat kita sendiri dan dalam menolong orang lain
dengan contoh dan usaha pribadi untuk melihat indahnya kesucian. Allah memiliki suatu umat di atas bumi yang dalam iman dan pengharapan yang kudus sedang mengikuti berputarnya nubuatan yang sedang digenapi dengan cepat dan sedang berusaha untuk menyucikan hati mereka dengan mentaati kebenaran, agar supaya jangan mereka didapati tidak memakai pakaian pesta ketika Kristus datang. Tanda-tanda yang dinubuatkan dengan cepat digenapi di sekeliling kita. Ini harus membangkitkan setiap pengikut Kristus yang benar supaya bertindak dengan berani. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, penjelasan dari pena ilham ini begitu jelas, yaitu mengenai mengapa kegenapan janji Tuhan mengenai dunia baru hingga saat ini belum digenapi. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, di sini tadi dinyatakan bahwa sebagaimana firman Tuhan menyatakan, dikarenakan Tuhan menghendaki agar supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat, agar saat Dia datang maka semua orang selamat, dan agar semua orang layak, siap untuk hidup di dunia baru itu. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, sebagaimana tadi kita ketahui bahwa di dunia baru itu sudah tidak ada lagi hal yang negatif. Semuanya adalah hal yang indah, yang penuh kemuliaan. Tidak ada sedikit pun kejahatan. Tidak ada sedikit pun hal yang cemar. Maka saat ini Tuhan memberi waktu pada kita agar kita membuang segala hal, segala celah yang tidak berkenan dengan kehendak Tuhan, yaitu segala sesuatu yang tidak ada nanti di dunia baru. Itulah maksud Tuhan, sehingga saat nanti dunia baru itu datang, semua kita sudah siap untuk hidup di sana. Nah, di sini ironisnya tadi dinyatakan bahwa roh dunia sedang menguasai pikiran dan hati banyak orang yang mengaku meninggikan kebenaran. Ini satu hal yang mengerikan. Banyak orang yang mengaku meninggikan kebenaran rupanya memiliki roh, memiliki pikiran, memiliki hati yang sama dengan dunia saat ini, bukan dunia baru nanti. Sehingga banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, kehidupannya masih lebih cenderung, masih lebih gemar untuk melakukan, untuk memikirkan, untuk mengatakan hal-hal yang cocok untuk dunia ini, bukan dunia baru nanti. Nah, pada saat ini ketika Tuhan memberikan waktu, dan sesungguhnya itu sangat mahal, Tuhan menghendaki agar kita, para umat Tuhan yang benar, berani untuk menyatakan kehidupan yang benar, kehidupan yang sesuai untuk dunia baru nanti. Meskipun di sini tadi juga dikatakan bahwa setan akan berusaha dengan segala cara
yang dapat dipikirnya untuk menganiaya mereka yang mengaku umat pemelihara hukum Allah. Setan berusaha untuk itu. Di sisi lain, setan berusaha untuk menganiaya, menyulitkan orang-orang yang ingin menurut kehendak Tuhan agar sesuai dengan kehidupan di dunia baru. Dan di sisi yang lain, setan menawarkan hal-hal yang menyenangkan agar banyak orang yang mengikuti jalannya untuk hidup sesuai dengan kehidupan dunia yang akan binasa ini. Tetapi di bagian akhir tadi dinyatakan, Tuhan memiliki satu umat yang setia untuk melakukan segala kehendaknya dengan pertolongan Roh Kudus. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, memang akan sangat sulit untuk kita tidak mengikuti arus dunia ini. Karena sekali lagi, arus dunia ini menawarkan kesenangan saat ini. Sangat sulit. Tetapi, dengan pertolongan Tuhan, melalui menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, dan merelakan agar Allah sendiri, Tuhan sendiri yang berkarya dalam kehidupan kita, maka kita disanggupkan untuk melakukan kehendak-Nya. Dan amaran-amaran Tuhan ini seharusnya membangkitkan setiap pengikut Kristus yang benar supaya bertindak dengan benar. Saatnya kita untuk berdoa syafaat, dan di meja saya sudah ada serangkaian nama juga permohonan untuk kita berdoa syafaat. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa syafaat. Kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tahta kasih kerajaan surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan yang sangat mengasihi kami, sehingga pagi hari ini kami, baik hamba-Mu, juga para sahabat yang saat ini berdoa pagi bersama untuk menerima nasihat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan kembali mengingatkan kami agar kehidupan kami semakin hari semakin sesuai dengan kehidupan di dunia baru nanti. Tuhan, kami menyadari segala keterbatasan, segala kelemahan kami, bahkan kecenderungan kami untuk berbuat, untuk berpikir hal yang tidak Tuhan kehendaki, hal yang sama dengan pikiran, dengan perbuatan dunia yang akan binasa ini. Untuk itu Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa serta kesalahan kami, sebagaimana juga kami mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Dan selanjutnya Tuhan, kami memohon Tuhan menolong kami, agar kami semakin hidup, semakin sesuai dengan kehendak Tuhan, hari lepas hari semakin baik, dan hari lepas hari semakin bersedia menyambut Kristus yang sudah segera datang, dan semakin siap, semakin layak untuk menerima karunia hidup kekal di dunia baru. Tuhan, saat ini juga kami memohon ketika kami berdoa syafaat, Tuhan berkenan menguduskan kami semuanya, bahkan para sahabat kami yang kami doakan, sehingga kami semuanya, para sahabat kami, keluarga kami, semakin siap, semakin bersedia untuk
dipenuhi dengan berkat Tuhan, dipenuhi dengan kuasa, bahkan kemuliaan Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk keluarga kami, untuk para sahabat kami yang sangat membutuhkan jamahan pertolongan Tuhan, yang memberi kesembuhan, memberi kesehatan, kekuatan, kesegaran dari surga. Tuhan, kami yakin Tuhan sanggup untuk memulihkan kesehatan sehingga para sahabat kami ini boleh semakin bersuka cita dalam Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami, untuk Ibu Arifin, untuk Lukas, untuk Bapak Tommy, untuk Ibu Margareta. Demikian juga untuk Ibu Rike, untuk Ibu Indrawan, untuk Bapak Joni Wuntu, untuk Bapak Mulyono. Tuhan, kami memohon Tuhan semakin berkarya, sehingga semuanya semakin sehat, dan semuanya kembali beraktivitas dengan baik, dan semuanya menjadikan nama Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Kami sangat yakin kuasa serta kasih Tuhan akan sanggup untuk mengabulkan doa kami, harapan keluarga, harapan sahabat kami semua, sehingga Tuhan kembali semakin terpuji dan termuliakan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk para sahabat kami, untuk Ibu Ellen Dasir, Bapak Budi Sukamto, Pendeta Cucu Elia, Ibu Elizabeth Jonathan, Ibu Marlene Jocelyn, Bapak Hendri Sugeng Santoso, Bapak Dani Chandrayanto, Bapak Eka Yordan Sembiring, Ibu Hilde Gardis, Saudara Sadewo, Bapak Advent Togar, Bapak Sofyan Hadi, Ibu Lindawati, Bapak Sam Sumampau, Ibu Prasetyo, Ibu Shirley Octavia, Saudara David, Saudara Jonathan, Ibu Wiwi Partiwi, Bapak Jimmy Wairata, Bapak Ishak Wairata, Bapak Willy Rompis, Ibu Windu Sulistiorini, Ibu Lestari, Saudari Yuliana, Saudari Marta, Saudari Suyatmi, Pendeta Muda Jarisman Pasaribu, Bapak Sujiono Suwarjo, Ibu Eka Yuni, Pendeta Yusak Subagianto, Bapak Roger Wagyu, Ibu Linda Sitompul, Bapak Joel Joy, Bapak Ronald Binsar, Bapak Adelino, Ibu Dwi, Bapak Boy, Ibu Yuni Kristiana, Ibu Sari Yuliastuti, Bapak Nugroho Yusak, Bapak Bandu Tramiaji, Pendeta Budi Solihin, Ibu Made, Bapak Franky Robi Waluko, Bapak Tri Suwito, Ibu Yuli Siswati, Ibu Dia Setiorini, Pendeta Arif Indrianto, Bapak Adam Mokosuli, Ibu Nita Sinaga Sihotang, Bapak Lambok Panjaitan, Bapak Arifin, Bapak Sihol Marhusa Hutauruk, Ibu Mary Purwanti. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan memberkati serta melindungi para sahabat kami dan kami semuanya, khususnya untuk sepanjang satu hari ini, sehingga dalam segenap langkah kami dipenuhi dengan berkat kesehatan, dengan berkat damai sejahtera dan sukacita Tuhan, serta Tuhan berkenan pula mencurahkan berkat rezeki dalam segenap langkah kami. Kiranya apa yang kami kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Apa yang kami rencanakan Tuhan sempurnakan, Tuhan berkati, sehingga semuanya semakin Tuhan lancarkan dan membuahkan berkat kesuksesan dari Tuhan. Tuhan, kami rindu agar kami semuanya juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami, sehingga Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang sangat jauh dari sempurna.
Tetapi kami yakin Tuhan mengetahui bahkan jauh di lubuk hati kami, bahkan mungkin hal yang tidak terpikirkan oleh kami. Dan kami yakin Tuhan menyempurnakan doa kami ini, serta menjawab doa kami ini dengan jauh lebih indah dari apa yang dapat kami pikirkan dalam segala keterbatasan kami. Dan semuanya ini Tuhan, kami persembahkan di atas nama yang terindah, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Demikianlah para sahabat terkasih, doa pagi bersama kita. Saya Pendeta Kurnaedi dan segenap kru dari Good News Studio mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat. Somewhere beyond the blue, there's a mansion for me. Somewhere beyond the blue, I am longing to be. I'll see my Savior's face.